Setiap guru-guru yang masuk diterima itu ada dikasih gambaran nggak sih apa yang lu akan hadapi nih di sekolah gue? Pasti ya. Pasti. Saya bilang kita bukan kayak sekolah normal. Iya. Itu satu. Jam kerja kita pun abnormal. Itu dua. Ya makanya kan saya bilang tidak semua orang punya passion di dunia ini. Karena nggak jarang beberapa case juga kalau misalkan mereka marah, mereka banting kursi. Atau mereka bisa buang air kecil di tempat gitu. Tidak semua guru bisa terima kondisi seperti itu. Katanya penyebab anak seperti itu pun tadi kita bicara nggak ada yang tahu ya. Penyebabnya katanya mungkin salah makan lo, atau mungkin waktu lo hamilin dia lo ada sumpahin orang kali. Nggak ada yang tahu sampai hari ini. Bisa terjadi karena vaksin, bisa terjadi karena imunisasi. Sampai hari ini kita tidak pernah bisa menemukan yang jelas. Penyebab pasti ya. Iya, jadi kita nggak bisa blaming. Oh karena lu waktu hamil nggak jaga. Itu udah another tusukan buat ibu yang lahirin, akan membuat dia selalu ngerasa bersalah. Iya betul. Bukannya kita membuat ibunya merasa bersalah, tapi di mana poin kita bisa bikin ibunya untuk bangkit. Karena kebanyakan kan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus selalu berpikir bahwa kamu tidak akan bisa kalau orang tidak bantu kamu. No, itu yang akan saya patahkan, bahwa mereka bisa. Kalau marah, anak ini serem sekali kalau marah. Tembok ruangan saya tuh ditendang retak. Tembok bata gitu. Tembok Yang gipsum. dari gipsum. Dia nggak bisa ngontrol emosinya. Ya, kalau dia sudah lapar, dia nggak bisa lagi kontrol dia punya emosi. Saya selalu bilang sama tim saya, kalian marah boleh, tapi jangan pernah sentuhkan tangan kalian ke murid-murid saya. Kalian mau apain anak ini, dia nggak akan bisa lapor sama orang tuanya. Itu kan kejahatan itu. Tapi Tuhan nggak pernah buta untuk lihat apa yang kalian bikin. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di podcast kami, Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu berkomitmen untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan di dalam rumah tangga dan pernikahan. Dan saya kembali lagi bersama suami ya. Saya dengan Edi. Yes, kami hari ini bersuka cita karena kami kedatangan narasumber yang kalau kita dengar kisahnya itu dan juga perjuangan dia, dan saat ini dia juga lagi merintis sebuah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Pastilah ini ada suatu story yang menarik yang kita mungkin bisa petik, apalagi khususnya untuk masyarakat dengan anak berkebutuhan khusus. Pasti ini menarik. Nah, tidak lama-lama lagi kita mau menyambut narasumber kita saat ini, yaitu Ibu Evelyn. Shalom Ibu Evelyn. Shalom Mbak Edi. Terima Shalom, kasih Ibu. sudah hadir di podcast kami. Terima kasih udah mau menghubungi kami dan mau menceritakan kisah dan juga cerita yang waktu kami dengar banyak pergumulan sampai ada titik hari ini, dan juga banyak perjuangannya buat sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Ibu backgroundnya dan pelayanan saat ini. Oke, shalom semuanya. Saya dengan Evelyn. Saya saat ini sedang merintis sebuah sekolah yang kami beri nama Favor Learning Center. Kenapa kami ambil Favor Learning Center? Favor adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu kami berjalan bergerak karena anugerah Tuhan. Maka kasih dari Tuhan itulah yang kami mau lebarkan untuk masyarakat dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di mana anak-anak tersebut di dalam masyarakat kita sering dianggap tabu, tapi buat kami tidak. Karena kami percaya anak adalah anugerah, apapun bentuknya mereka anugerah yang Tuhan bisa kasih buat kita gitu. Jadi saat ini kami berada di wilayah Sunter. Kami punya 13 anak murid untuk program homeschooling kami, di mana anak-anak yang kami asuh dan kami didik berkebutuhan khusus bukan berarti hanya autistic speech delay, no, tapi berkebutuhan khusus dalam hal karakter, berkebutuhan khusus dalam hal kesehatan. Itu yang ada di tempat kami untuk saat ini. Kesehatan mental mungkin maksudnya?
Kesehatan physically. Let's say kalau saya boleh sharing anak saya sendiri. Anak saya ini mengalami autoimun di tahun 2021. Autoimun yang kebanyakan orang berbicara bahwa itu adalah genetical problem. No. Autoimun untuk hari-hari ini bukan karena genetik. Tapi tidak tahu apa dan penyebabnya apa. Karena anak saya ini tumbuh dengan sehat dari usia 1 sampai dengan dia dinyatakan bahwa dia autoimun. Jadi kesehatan fisik bukan hanya mental yang kami asuh. Gitu. Apa yang mendorong Ibu untuk akhirnya masuk ke dalam tujuan membangun sekolah itu? Pada dasarnya basic saya public relation. Lalu sebelum saya selesai kuliah itu saya kerja di dunia pendidikan. Dan ketika saya lulus, saya mencoba untuk bekerja di dunia yang sesuai dengan major saya. Kalau anak baru selesai lulus, mindsetnya saya harus kerja di dunia yang saya udah kuliah nih 4 tahun gitu. Ketika saya mencoba ke dunia kerja yang sesuai dengan major saya, berkali-kali itu kayak lepas aja. Kayak passionnya nggak ada gitu, sampai akhirnya kembali lagi di education, sampai saya terus berdoa bahwa Tuhan kalau memang ini panggilan saya, Tuhan tetapkan hati saya untuk ada di dunia ini. Sampai akhirnya yes betul Tuhan terus panggil saya ada di dunia education. Sampai di tahun 2023 Tuhan izinkan saya untuk ada di musim yang baru. Jadi awalnya kami tidak bergerak di anak berkebutuhan khusus. Tapi semakin kami berdoa, Tuhan kirimkan kami anak yang normal, Tuhan kirimkan kami anak yang berkebutuhan. Jadi akhirnya kami semakin kesini, kami semakin percaya bahwa ini musim yang baru untuk saya. Untuk saya boleh memberkati anak-anak maupun orang tua yang mengalami masalah seperti ini. Awalnya, titik awal anak pertama yang jadi anak asuh Ibu. Anak pertama yang menjadi anak asuh saya itu adalah satu anak berusia 10 tahun. Ini anak perempuan, kebutuhan khusus di dalam speech delay. Dia itu Prader-Willi syndrome, di mana kromosom 17 dari sisi bapak itu tidak ada. Yang menyebabkan anak ini tuh lapar terus. Makan tuh nggak bisa di stop. Habis makan mau makan lagi, habis makan mau makan lagi. Dan anak ini diabetes. Rumahnya di Jati Bening, dan sedangkan posisi kami di Sunter. Jauh ya? Sangat jauh. Satu hari mamanya itu nggak bisa anter. Dia nangis, dia pesen Grab. Dia pesen Grab sampai dia lari kejar Grab itu, dia jatuh. Di titik itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan ini konfirmasi. Di mana Tuhan mau bawa anak ini buat saya. Maka hari ini saya siap untuk terima anak-anak yang berkebutuhan bahkan lebih daripada ini. Tuhan taruh hati ini, Tuhan taruh cinta ini, saya siap untuk berbagi. Anak ini bukan dari agama kami. Anak ini dari agama seberang. Tapi kalau Tuhan percayakan, maka akan ada fase-fase di mana anak ini boleh berubah. Dan hari ini, anak itu yang tadinya datang kalau mau pipis ngomong sama kita, Ish. Hari ini, dia bilang, Miss, mau pipis. Sudah bisa berhitung. Buat kami, ini bukan kami, tapi ini Tuhan yang bekerja lewat kami. Amin. Gitu. Itu kira-kira berapa rentang waktu sampai mengalami perubahan signifikan tersebut? 1,5 tahun. 1,5 tahun doang. Wow. Kalau nggak ditanganin profesional kayak Ibu, mungkin nggak akan ada pemulihan ya. Sebelumnya anak ini sudah sempat sekolah di homeschooling tempat lain. Namun anak ini hanya ditaruh di satu ruangan kecil di lantai 4. Tidak dikasih fasilitas apapun. Tapi dengan kami selalu bilang bahwa anak-anak kebutuhan ini butuh yang namanya acceptance, penerimaan, kasih. Mereka bisa rasa ketika kita tulus, ketika kita tidak tulus, itu mereka bisa rasa. Dan saat penerimaan terjadi, maka breakthrough pun terjadi atas hidup mereka. Oh, jadi yang waktu ditaruh di ruangan itu nggak ada orang yang assist dia maksudnya? Hanya satu dikasih kertas berdasarkan cerita orang tuanya ke kami. Itu hanya dikasih di satu ruangan, mainan dan kertas. That's all.
So, jadi buat kami bagaimana anak ini bisa maju walaupun orang tuanya bilang, Miss kalau secara akademis udahlah saya juga tidak menuntut. Tapi kami sebagai pendidik, kami pasti punya ekspektasi dong. Setidaknya kamu bisa mandiri untuk hidup kamu. Karena kebanyakan kan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus selalu berpikir bahwa kamu tidak akan bisa kalau orang tidak bantu kamu. No. Itu yang akan saya patahkan bahwa mereka bisa ketika keluarga mensupport. Mereka bisa ketika orang tua mau menerima. Dan kuncinya ada di situ. Akhirnya kami selalu berkomunikasi baik dengan orang tuanya. Kalau marah, anak ini serem sekali kalau marah. Tembok ruangan saya tuh ditendang retak. Tembok bata gitu. Tembok Yang gipsum. dari gipsum. Oh, dia nggak bisa ngontrol emosinya. Ya, kalau dia sudah lapar, dia nggak bisa lagi kontrol dia punya emosi. Itu dia tendang. Telat dia, gitu ya, telat kasih Iya. makan. Tapi dengan komunikasi yang baik, sekarang anak ini sudah bisa. Jadi di sekolah kami itu kami masuk jam 9, jam 10.15 kami punya yang namanya snack time. Jam 11.30 itu makan siang. Nah, ini anak tadinya nggak bisa. 9 datang, 9.30 udah lapar. 9.30 lapar, 9.45 makan lagi. Sekarang karena Tuhan lagi, kasih karunia Tuhan, 10.15 itu dia kalau udah dengar kring, snack time, dia tahu. Jadi dia sudah tahu pattern yang kita buat. Bisa kontrol ya. Iya, nanti baru lagi 11.30 baru dia makan siang. Nah, ada yang Oke, mau- jadi mungkin dari awal tadi saya dengar ya, bahwa awalnya Ibu memang kan berkali-kali Ibu mau coba di dunia sekuler, memang bukan panggilan Ibu, dan akhirnya Ibu terus ditarik Tuhan ke pendidikan ya. Nah, apa yang pendidikan yang Ibu terjun awal itu bukan menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus kan? Bukan. Nah, pada saat 2023 karena ada anak inilah yang Ibu akhirnya memutuskan untuk masuk ke sekolah berkebutuhan khusus. Iya. Dan kalau misalnya menarik tuh waktu anak pertama itu yang dikirim Tuhan itu awal ceritanya gimana tuh bisa begitu? Kenal ibu atau teman? Jadi atau... gini, sebelumnya sekolah homeschooling ini adanya di wilayah Moi. Anak saya awalnya join di wilayah Moi. Namun karena satu dan lain hal, homeschooling ini di tengah perjalanan ternyata tutup. Lalu di situ saya bilang, saya memang punya impian untuk punya satu tempat untuk saya bisa jadi berkat untuk anak-anak gitu. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan, Anak-anak apa? Sorry. Awalnya normal. Oke. karena saya tadinya kan setelah saya lepas dari sekolah umum, akhirnya saya tuh ngeles door to door, ngeles private teachers dari rumah ke rumah. Saya bilang kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan semua yang akan bikin jadi gitu, bahwa tempat les itu ada yang proper, bukan di rumah. Dengan berjalannya waktu itu prosesnya singkat sekali. Jadi sekitar bulan Agustus atau Juli 2023 itu sekolah sudah mulai kayak on off. Jadi anak saya itu ada yang kadang belajarnya di Pasar Moi, di food court, nanti ada lagi belajar di mana, pindah setiap hari. Saya sebagai orang tua otomatis hati saya nggak enak. Mana ada sih anak belajar tuh di tempat ramai. Dia harus punya tempat yang proper. Akhirnya untuk saat itu modal yang besar saya nggak punya. Tapi saya cuma punya iman dan lutut untuk saya berdoa. Saya berdoa, kalau Tuhan izinkan maka Tuhan yang akan bikin jadi. Akan ada tempat di mana saya bisa berusaha. Tapi biasanya kan kalau kita sewa ruko itu harus dibayarnya langsung 2 tahun gitu. Tapi saya request sama Tuhan tuh banyak banget. Saya maunya Tuhan bayarnya bulanan. Kalau saya bayar langsung 2 tahun saya nggak ada uang Tuhan. Dan saya ketemu ruko ini, kebetulan saya tinggal kompleknya di belakang ruko ini. Saya jalan, saya tanya, ini ruko disewain nggak ya? Disewain Ci. Oh ya udah. Nanti saya kasih nomornya ya katanya. Saya dikasih nomornya dan prosesnya itu berjalan dengan sangat cepat. Bahkan sebelum saya bayar locking paymentnya, kunci ruko udah dikasih ke saya. Dan yang lebih ajaibnya lagi adalah saya tidak perlu bayar uang air. Saya bisa bayar dengan bulanan. Itu jawaban-jawaban doa yang akhirnya membuat satu konfirmasi. Dan terlebih lagi ruko itu sudah didesain interior. Jadi saya cuma tinggal pasang pintu di tangga. Jadi saya bilang ini confirm.
Tuhan mau saya jalankan ini. Karena saya selalu bilang dengan semua tim saya, tempat saya bukan punya saya, tapi bos di atas segala bos adalah Tuhan. So apapun yang kalian mau lakukan, kalian harus ingat, saya nggak lihat, tapi bos kalian lihat. Jadi puji Tuhan saya diberkati oleh tim-tim yang luar biasa. Bahkan saya tim yang non-Kristen pun itu bisa punya satu visi dan misi dengan kami. Jadi cerita balik lagi yang tentang anak pertama ini setelah ibu punya tempat les itu ya? Dan salah satu tim saya itu kenal dengan orang tuanya. Kakaknya itu les dengan tim saya ini. Nah, akhirnya tadinya anak ini hanya les. Dengan berjalannya waktu, dia semakin setiap hari tuh mau. Tadinya dia hanya seminggu 2 kali. Tapi dengan berjalannya waktu setiap hari dia mau. Bahkan di tahun pertama, itu dia dari jam 8 pagi di tempat kami sampai jam 5 sore. Oke. Nah, kira-kira kalau nih misalnya orang tua yang punya anak ABK, anak berkebutuhan khusus, misalnya mau disekolahkan di tempat ibu, kira-kira treatment apa sih yang mereka akan dapatkan? Satu, anak-anak seperti ini butuh yang namanya ketegasan. Karena firman Tuhan juga berkatakan, didiklah anakmu dengan sebuah ketegasan dan disiplin gitu. Itu yang kami bawa. Jadi kalau udah agree satu visi misi dengan kami, untuk kami boleh tegas dengan anak ini, feel free to come and join. Tapi kalau tidak, mohon maaf, akan susah. Di tengah perjalanan, itu akan mengalami stagnan. Karena orang tua tidak sepakat dengan kami. Kedua, acceptance yang saya bilang. Penerimaan, kasih, itu sudah pasti. Karena ketika anak seperti itu diterima, mereka tidak ditolak. Mereka akan ngerasa ada sesuatu dari diri mereka yang bisa mereka tonjolkan. Dan kami bisa lihat anak-anak kami seperti yang anak ini, dia sangat bagus di art. Ada anak kami yang lain, itu bagus di numbers. Jadi berhitung, nggak perlu lagi pakai tangan. 10 tambah 5, langsung tulis. Baca, nggak perlu lagi diejak. Jadi hal-hal seperti ini yang di kacamata orang di luar sana bahwa mereka nggak mampu, mereka nggak bisa. Oh, kalian salah. Ketika kalian menerima, ketika kalian admitted bahwa anak ini berharga, mereka spesial, mereka akan tunjukkan itu semua. Salah satu contoh bagaimana dari tim ibu acceptance buat mereka kan orang yang tidak peka, tapi bagaimana mereka bisa merasakan kepekaan dari tim-tim itu? Pelukan. Setiap mereka datang pagi, saya membiasakan ke semua tim saya, cium tidak boleh, tapi peluk itu harus. Kita sambut mereka di pintu, good morning, kita langsung peluk. Itu udah kode wajib tuh, every day. Iya, untuk anak-anak yang usianya primary kecil. Tapi kalau yang udah besar kan nggak mungkin lagi ya. Tapi kita lebih kayak good morning, how are you today gitu. Jadi mereka ngerasa mereka disambut. Iya. Dimana di rumah mereka sendiri mungkin aja dicuekin, dijudesin, bahkan dimaki-maki, dibentak-bentak gitu ya. Compare biasanya kalau punya saudara yang normal, kamu tuh nggak kayak saudaramu tuh gini. Itu yang sebenarnya tidak. Akhirnya membuat mereka tuh terluka, makin down, makin hatinya hancur. Meskipun mungkin orang tua tuh berpikirnya, nih anak nggak ngerti, kata-katanya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi padahal kan mereka punya jiwa, punya roh, punya feeling. Ya, bisa bayangin sih, begitu terlukanya dia. Karena kan dia sendiri aja udah sangat lemah dengan dirinya, udah gak nyaman kan. Ditambah hujatan-hujatan. Dan waktu dia di sekolah, dia terima kasih itu, penerimaan itu. Luar biasa. Cuman akan kontradiksi gak sih misalnya dia di sekolah dapat penerimaan, tapi pas balik di rumah dia kena lagi mental. Makanya ini yang saya bilang, harus ada komunikasi 2 arah antara kita sekolah dan di rumah. Dan kami selalu menghimbau, apa yang kami terapkan di sekolah, tolong diterapkan di rumah. Biar ini berkesinambungan. Tujuannya bukan untuk kita, tapi untuk anak. Jadi kami punya satu murid juga. Jadi orang tua juga diedukasi, betul, training. Betul. Jadi ketika orang tua mulai terbuka pemikirannya untuk hal-hal itu, maka akan mudah untuk kita terus mendidik anak-anak ini. Iya.
Karena itu namanya kerja sama dua pihak. Iya, betul. Iya, karena kan nggak mungkin anak ini selalu di sekolah kan, Yes. kan balik lagi ke rumah. Nah, Jadi kalau anaknya pulang rumah, orang tuanya berantem, ya jiwanya keganggu lagi. Justru punya anak itu orang tua itu harus kerjasama, bukan saling salah-salahan. iya. Mungkin bahkan dengan berkat sekolah seperti Bu Evelyn ini, orang tua yang tadinya stres ngadepin anak yang ABK gini, stres, marah-marahan, berantem, akhirnya jadi akur gak sih setelah itu? Ada beberapa kisih seperti itu ya Bu ya. Jadi kebetulan Karena kan di training kan, di edukasi. ya, jadi kebetulan kami kan juga bergabung dengan salah satu konsultan fingerprint. Jadi ini psikolog juga. Jadi kami juga ada backup psikolog di mana karena kami berikan training. Ketika sekolah berbicara hal yang afirmasi positif, perkatakan pula afirmasi positif itu untuk anak itu di rumah. Dan orang tua kalau memang punya masalah, selesaikan, tutup pintu Jangan di depan anak. jangan depan anak. Nah, hal-hal ini yang kami terus jangan juga ketika misalkan bapaknya nih memanjakan gitu, lalu di depannya, lu sih gara-gara lu manjain. Jangan. Karena mereka yang terlihatnya tidak peka, tapi anak seperti ini sensitivitasnya tinggi. Mereka bahkan bisa merasa walaupun mereka nggak lihat gitu. Jadi malah lebih sensitif daripada orang normal ya. Mereka bahkan bisa lebih bikin trouble lebih parah ketika sensitivitasnya mereka sudah muncul. Anak itu lebih gampang meniru apa yang dia lihat daripada dia dengar. Itu anak. Boleh kasih tahu gak ya anak berkebutuhan khusus yang diklasifikasikan di sekolah Bu Evelyn tuh apa aja? Untuk saat ini yang kami handle itu autism, hyperaktif, social character behavior yang bermasalah, lalu yang tadi yang berkebutuhan di dalam kesehatan, lalu speech delay untuk saat ini. Kalau misalnya masalah kesehatan, bukannya dia harusnya ke dokter ya? Untuk kesehatan, ya dia akan ditangani oleh dokter. Tapi untuk masalah pendidikan, dokter tidak bisa menangani masalah pendidikannya. Sekolah umum tidak bisa terima mereka. Karena ini terjadi dengan anak saya sendiri. Jadi di tahun 2021 anak saya didiagnosa autoimun. Waktu itu aman karena semua ke sekolah online. Tiba dia masuk, temannya terpapar COVID 3-4 di sekitar dia. Saat itu guru nggak bisa ambil tindakan apapun. Nggak mungkin anak saya juga paham, saya juga guru. Tidak mungkin saya request, kamu harus treat anak saya secara spesial karena anak saya kesehatan begini. Tidak. Kita ke dokter, iya, sebagai backup. Untuk kesehatan dia harus diobati secara apa. Tapi secara pendidikan, nggak mungkin dong dia tertinggal di belakang. Gitu. Jadi makanya kami terbuka untuk hal-hal seperti ini. Jadi kalau di tempat Ibu, kalau yang karena autoimun atau penyakit khusus lah ya, itu mereka ditangani secara terpisah atau gimana? Enggak, kita treatment anak-anak kami semua layaknya anak normal. Karena kami tidak memberikan ruang untuk memberi, oh karena kamu autis, kamu di sana. Karena kamu speech delay, kamu di sana. Enggak. Kami mengajarkan baik anak kami yang normal maupun yang tidak. Mereka harus bisa saling menerima. Karena hidup bermasyarakat bukan tentang siapa memilih siapa. Tapi kita harus bisa mingle. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk memilih. Iya. By the way, ada anak normal? Anak saya normal, hanya masalah autoimun. Autoimun ya. Oh, oke. Jadi let's say kalau anak yang misalnya lumpuh, cacat gitu, maksudnya itu yang sakit fisik itu, Mas? Sakit fisik seperti itu kalau orang tuanya mengizinkan, karena lokasi kami kan adanya di lantai 2. Kalau memang orang tuanya mau, kenapa tidak? Tapi kalau susah kan untuk akses kami ke lantai 2-nya itu susah. Untuk mereka yang cacat fisik, mohon maaf, itu susah. Gitu. Tapi ada gak sih sekolah untuk orang yang cacat fisik? Jatuhnya itu biasanya SLB. SLB. Ya. Kayak buta beda gitu ya? Ini. Buta itu kan ada tulisannya. Bukan yang misalnya lumpuh tuh, dia kan gak bisa ke sekolah. Ya, jatuhnya mereka SLB. Atau ya homeschooling yang gurunya ke rumah. Kalau kami kan homeschooling yang anak-anaknya ke tempat kami. Nah terus buat kayak Bu Evelyn gitu, selain karena passion ya, jadi menghandle
anak-anak seperti ini kan secara normal kita akan butuh capek, ekstra kesabaran, bahkan jengkel kalau anak ini nggak bisa nurutin kita kan. Nah, kira-kira bagaimana tuh kesabaran itu memang muncul sendiri atau ada tantangan-tantangan? Satu, kami selalu membiasakan diri kami membuka hari dengan doa. Nah, di sekolah ya. Ya, apapun agama kalian, percaya ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan. Jadi sepanjang hari itu nggak munafik. Kadang-kadang ada beberapa tim kami kan juga belum menikah ya, belum punya anak gitu. Jadi belum ngerasain tempaan bagaimana ngurusin anak-anak. Terus mereka harus bertemu dengan anak-anak yang luar biasa seperti ini. Kesabaran diuji, tapi saya selalu bilang sama mereka, kita manusia terdiri dari daging dan roh. Ketika kalian sudah mentok, kalian lebih baik keluar dari ruangan, kalian panggil saya. Miss, saya butuh waktu. Tenangin diri kalian, kalian keluar dulu. Jangan kotorin pikiran kalian dulu, tenangin diri kalian, baru kalian kalau sudah siap, kalian masuk lagi. Terus kalau untuk Ibu Evelyn sendiri itu untuk menjaga ketenangan dan kestabilan emosi menghadapi kerumitan tantangan itu tuh Melekat kuat dengan Tuhan. itu ya Iya. intinya. Berarti Ibu Evelyn langsung turun juga ya, Iya. langsung handle anak-anak Iya. juga ya. Jadi beberapa case yang dalam tanda kutip berat, itu saya yang turun. Karena kami juga baru terima anak murid autis, tapi itu susah sekali. Jadi minum susah, mau makan susah, itu saya yang turun. Dan puji Tuhan dalam waktu 1 bulan, sekarang minum itu udah 750 mili habis. Luar biasa. Makan buah juga yang tadinya dilepeh-lepeh selesai gitu. Puji Tuhan. Iya. Tapi kita percaya ada kuasa doa. Nah, pastinya untuk setiap anak-anak gitu kalau Ibu Evelyn ada gak doain mereka tuh bener-bener satu persatu sebutin nama? Jadi ketika saya dealing dengan anak tersebut untuk menjaga saya punya emosi pun, saya bawa dia di satu tempat, saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah, Roh Sukacita, Roh Damai Sejahtera yang mengalir untuk anak ini, bahkan Roh Sukacita dan Damai Sejahtera mengalir untuk saya yang menangani. Jadi kami berdealing seperti itu, apapun agama mereka, tapi saya berdoa dengan cara saya. Nah, kalau boleh spill ya, misalnya untuk biayanya sendiri, boleh tahu? Untuk biaya kami sebenarnya subsidi silang. Jadi bagi mereka yang kurang mampu, maka kami akan bantu di sisi di mana kami bisa bantu. Tapi bagi mereka yang lebih, ya mereka akan bayar dengan harga yang sudah kami tetapkan. Harga standar lah ya. Ya, Untuk sementara mungkin anak-anak yang dekat Jakarta juga kali ya? ya wilayah Jakarta. Kebetulan kami punya anak online tapi normal, itu ada di Singapura. Kami punya anak online normal juga 2, karena dia sering traveling Jakarta, Aussie, jadi dia join di homeschooling kami secara online. Oh gitu. Nah, kalau homeschooling yang online itu materi pendidikannya, kurikulumnya ambil dari Indonesia punya kurikulum. Jadi kami di tempat kami punya 2 jenis program. Program nasional dan Cambridge. Jadi kalau nasional ya dengan bahasa Indonesia, Cambridge yang Inggris. Tapi majority sekalipun mereka anak berkebutuhan khusus, mereka ngambil yang Cambridge. Iya. Berarti bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Ya, mereka lebih fasih berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita ngomong bahasa Indonesia, mereka kayak, what's that, miss? Nah, kalau melihat khususnya deh bicara sekolah, apa harapan dari Bu Evelyn untuk sekolah ini? Harapan dari saya untuk Favor sendiri adalah kami boleh terus menjadi berkat dan perpanjangan tangan Tuhan, untuk boleh terus menyampaikan cinta dan kasih-Nya Tuhan untuk anak-anak yang di luar sana mungkin dalam tanda kutip dibuang. Di luar sana mungkin dibilang Anak sial ya? ya, tapi buat kami nggak ada anak seperti itu. Jadi harapan saya adalah buat orang tua terutama yang dianugerahi anak seperti ini, mereka bukan kutuk, tapi mereka anugerah. Berikan penerimaan, berikan cinta, maka kalian akan bisa melihat bagaimana mereka berubah. Luar biasa.
Kita bisa bayangin ya kalau orang tua yang ya setiap orang tua kan pasti berharap anaknya normal ya. Tapi bisa bayangkan kalau tiba-tiba dia biasanya di umur berapa sih akhirnya orang tua ini nyadar bahwa anak gue tuh kayak beda ya, aneh. Ada yang bisa mengetahui early, ada yang tidak bisa. Beberapa case yang kami temui itu baru, kalau secara saintifik untuk anak-anak yang hyperactive disorder itu baru kelihatan sekitar umur 6 tahun. 5-6 tahun. Tapi untuk autism atau speech delay, kalau speech delay itu biasanya kalau anak perempuan lebih dari usia 2 tahun tapi belum banyak bicara, itu sudah harus warning. Kalau anak cowok itu 3 tahun. Karena cewek ini ditakdirkan memang Lebih cepat lebih banyak ngomong daripada cowok gitu. Jadi itu udah hukum alam gitu. Jadi begitu pertumbuhan anak. Nah, ada gak korelasinya kalau orang tua lebih cepat mengetahuinya, and then the treatment itself? Lebih cepat gitu. Ada. Jadi semakin cepat orang tua tahu dan tidak menolak atau tidak menyangkal bahwa anaknya berkebutuhan, itu akan semakin lebih baik. Nggak menyangkalnya maksudnya gimana? Ada beberapa orang tua yang kayak gini. Kadang kita sebagai guru, walaupun kita tidak punya sertifikasi, tapi karena pengalaman, kita bisa lihat something wrong nih dengan anak ini. Menyadari maksudnya? Ya, biasa kita bilang, Mami, mungkin bisa kalau udah lumayan kelihatan gitu, apa bisa dibawa ke psikolog? Cuman orang Indonesia itu kalau dengar kata psikolog tuh pasti langsung kayak, emang anak gue kenapa? Langsung Emang anak gue gila gitu kan? Enggak gitu. Zaman sekarang psikolog itu tidak bicara hal seperti itu. Tapi semakin cepat kita bawa mereka ke anak, tumbuh kembang anak ke psikolog, itu akan semakin ketahuan mereka harus dapat terapi apa. Dengan terapi-terapi yang mendukung akan bisa membuat mereka tuh lebih baik. Boleh kasih tahu nggak ciri-cirinya dari per kategori anak yang lagi diusu, Bu? Oke, kalau untuk anak autism sudah pasti ketika kita bicara tidak ada eye contact. Dia gak bisa lihat mata ya. Ya, jadi kalau kita ngomong dia mata. And always like that. Ya. Jadi ketika kita dealing dengan mereka, kita harus duduk di belakang mereka. Kita begini. Dari belakang. Nah, ada satu orang di depan untuk ngelihat. Ini matanya ke sini nggak? Gitu. Lalu untuk anak-anak yang speech delay ya sudah pasti tutur kata bahasanya tuh masih nggak jelas. Kalau anak-anak hyper itu pantatnya kayak ada jarum. Jadi duduknya bisa begini, begini gitu. Terus tangan ini nggak bisa diem, kayak nervous. Ada aja yang dia mau ambil. Itu setiap saat tuh, baik di rumah, di luar. Aku sering deh kayaknya lihat anak begitu. Tapi biasanya kalau di mall, di dikasih luar. gadget kan mereka diam Nah langsung. itu Kita tidak mau. Karena maksudnya kalau untuk normally life, dia kalau dikasih gadget, anak-anak seperti itu diem nggak? cepat bosan. Oh, Swipe. jadi nggak nolong banget ya? Oke. Jadi harus dikasih segala sesuatu yang interestnya mereka. Kayak kita punya itu, kita kasih Lego. Jadi dia suka merakit Lego. Itu sebentar dia bikin selesai. Oh ya? Tapi misalnya kayak balik lagi anak aktif. Bukannya rata-rata kalau anak sehat emang aktif ya? Aktifnya beda, Ibu. Tidak berlebihan kali. Berlebihan ya. Aktif tuh bagus, tapi tidak berlebihan. Tapi kayaknya banyak ya anak berlebihan aktif. Nah, bagaimana mengetahui ini tuh over and then normal tuh kan beda-beda tipis. Bedanya kalau orang awam akan sulit. Iya. Tapi untuk kami itu mudah. Karena dari mereka belajar itu udah tidak bisa lagi kaki di bawah. Itu kaki diangkat kayak di warteg. Oh ya. Terus ada. Dan waktu intensitas dia belajar itu tidak lebih dari 15 menit. Gak bosenan. Jadi ketika 15 menit itu kita harus bisa masukin sebanyak mungkin ilmu, itu dia akan cepat serap. Oh malah cepet ya anak begitu ya. Malah berarti kalau kayak gitu kayaknya kita yang agak lemot dong, mereka lebih pintar. Lepas dari 15 menit, kita harus kasih dia jeda 30 menit. Oh,
Karena mungkin Untuk dia bebas. Stress reliefnya dia. Jadi dia mau loncat, mau teriak, mau gambar, kita lepas. so very extreme ya, dia punya lonjakan Iya. psikologinya ya. Nanti kalau sudah dia stress out, teriak. Oh my god. Gitu. Everyday tuh ritmenya kayak gitu, nggak jelas melonjak naik turun. Itu yang kami hadapi setiap hari. Wow. Sering nggak sih anak-anak mereka yang tiba-tiba stres, mereka histeris, teriak-teriak Iya orang kan yang tadi jagain, marah-marah gitu? Banyak ya? Ada. Itu hampir semua murid kami begitu. Dan ada satu murid kami itu yang saya bilang bermasalah di behavior, laptop bentuknya harusnya begini toh. Itu dia bisa balik kayak iPad. Hah? Itu dia udah habisin laptop 3. Oh my god. Jadi ketika dia stres, dia tonjok laptop itu. Itu ada kami tangani. Nah itu penyebab stresnya itu apa sih rata-rata? Kadang pelajaran, kadang jadi gini, sistem neuron saraf di otak anak-anak seperti ini tuh kayak mirut. Jadi ruwet gitu. Nah, jadi ketika masuk segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya dia itu makin ruwet. Nah, kita pun nggak bisa baca kapan dia bisa marah, Iya. kapan dia bisa ekstrim. Kita nggak bisa baca. Wah tiba-tiba aja dia begitu. Yang kita bisa adalah bagaimana kita gerak cepat untuk handle dia. Jadi benar-benar harus diawasin lah. Makanya perlu sekolahnya itu ya gitu ya. Makanya murid kami memang kami tidak terima banyak. Karena kami tahu kapasitas kami ada di titik mana. Iya, karena anak betul pengawasannya itu lah ekstra ya. Atau mungkin mencederai dirinya sendiri, makan sesuatu yang Iya. Jadi anak-anak seperti ini punya beberapa ciri khas. Ada yang mencederai orang, ada yang menyakiti dirinya sendiri. ketok kepalanya dia. Kepalanya di meja. Jadi kalau udah stres gitu, udah marah, baju digigit, kepalanya jedut di meja gitu. Tiba-tiba Iya. itu. Akhirnya kita langsung taruh tangan kita di sini. So, there's teacher beside. Selalu ada. Selalu ya, always. Kalau enggak ya ngeri lah ya. Iya. Oke. Rata-rata siswa itu satu siswa itu satu guru tuh mantau berapa siswa? 2 maksimal. 2 ya. Kalau dua-duanya nggak mau gimana tuh? Biasanya kalau anak-anak seperti ini tuh kayak punya link, Bu. Jadi Oh ya? kayak ngeling. Oh, kalau teman gue begini, gue anteng. Oh iya. Bukan. Bukan tambah ikutan. Oh, Jadi iya? dia langsung bisa ikut kayak gini. Misalkan si A gini. Nah, listen. Dia bisa ikut ngomelin. Oh iya. Bantu kita. Nah, biasanya mereka ini yang mengalami hal-hal seperti ini itu kayak connected. Jadi kalau dikasih tahu sama temennya yang sama nih jenisnya, mereka diem. Nurut ya. Jadi unik. Makanya saya bilang kerja di dunia seperti ini tuh tidak se-stressful yang orang bayangkan. Lucu juga, ada lucu-lucunya ya. Ketika kita bisa enjoy dengan apa yang kita kerjakan, kita nggak akan bawa itu sebagai burden. Jadi hari lepas hari itu kita kalau udah selesai kelas kita bilang capek ya hari ini. Tapi ntar ingat kejadian anak-anak begini, ya udah kita ketawa lagi. Tadi si A begini loh. Jadi ada keunikan mereka juga ya. Iya. Kalau ya kayak agak di planet lain juga ya kalau menghadapi kayak gitu ya. Jadi, kayak mereka tahu di situ kan otoritas tertingginya saya sebagai prinsipal gitu. Jadi kalau saya sudah mulai muter, mereka udah mulai di luar jalur. Itu ada satu anak gitu dah. Oke, Miss Eve, I'm sorry. Dia datang, dia peluk saya, peluk nih. Habis gitu, you get out. Jadi hal-hal yang kayak gini buat kami lucu. Yang nggak mungkin kita temuin di sekolah-sekolah normal. Iya. Mereka nggak pernah dibuat-buat. Mereka mencintai kita ya apa adanya. Jadi saya benar-benar melihat tantangan yang terbesar itu adalah mood swing-nya itu loh yang parah abis loh. Iya. Jadi sebenarnya kalau orang normal yang punya mood swing yang nggak jelas, gimana dong? Bisa diidentifikasi sakit jiwa juga dong? Kalau orang normal kan sebenarnya mereka bisa mengontrol dari emosinya mereka ya. Karena kan Tuhan kasihkan otaknya mereka nggak ruwet. Orang normal kan mood swing ya karena mungkin pikiran yang mereka bawa sendiri yang nggak penting-penting, kayak ngerasa kenapa sih dia cuekin gue gitu, yang nggak penting mereka masukin dalam dirinya mereka, kayak masukin toksik. Tapi kalau anak-anak seperti ini nggak usah dikasih toksik juga otaknya udah ruwet gitu kan. Jadi mereka nggak bisa kontrol. Tapi kalau kita kan bisa.
Yang dewasa ya. Iya. Berarti kalau yang nggak bisa kontrol kelepasan emosi berarti belum dewasa. Betul. Makanya kan balikin bantuan lagi kedewasaan rohani itu. Iya. Nah, nanti boleh tuh bacain kedewasaan rohani untuk Iman. Nah, sekali lagi tentang sekolah. Jadi menarik tuh kalau anaknya itu yang otaknya ruwet. Jadi emang udah diteliti secara scientific memang begitu. Dibandingkan orang normal tuh enggak semiknya seperti kayak otaknya kayak mie, enggak ya? Enggak, kita orang normal itu punya neuron-neuron saraf yang tidak agak rapi. Ya rapi. Jadi kayak listrik, kabel listrik. Yes. Yang zaman dulu kan ruwet tuh di atas. Paling begini-gini doang. Ya, kalau kita manusia yang normal, kabel listrik yang sudah diperbarui sekarang. Yang ada jalurnya, yang ada pipanya, rapi. Jadi kalau sampai kita bilang bahwa kita mood swing nggak bisa ke kontrol, saya nggak setuju. Berarti itu ada faktor lain ya. Faktor lain ya, either dirinya dia sendiri yang tidak bisa menerima keadaan lingkungan sosialnya mereka, atau dirinya sendiri yang tidak mau berubah. Terus kalau balik lagi ke anak yang ABK tadi, secara saintifik itu memang kayak mie kusutnya, ruwetnya. Oke. Semua tuh kalau galang-galang Hampir ABK. semua. Oh, itu ya perbedaannya. Jadi mereka tuh kayak nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Mereka tuh kayak kumpul lah semua jadi satu. Oh, kayak berantakan ya. Karena kan bisa bayangin kalau berantakan di dalam, makanya behaviornya keluarnya begitu. Ya. Tapi kan again, semua bisa berubah dengan acceptance, dengan kasih. Oke. Jadi satu persatu tuh kayak dilurusin gitu. Jadi ya. Ketika mereka emosi, kita pegang dadanya, calm down, calm down, dan terus perkatakan bahwa all the teachers love you. Itu penting. Jadi ketika dia marah, peluk, usap dadanya. Miss sayang. Tapi Miss tidak suka kamu teriak-teriak. Gitu. Diam dia. Atau kalau kita lagi disiplin, Miss nggak akan lepas kalau kamu tidak diam. Ngerti? Nah, permasalahannya kenapa ya orang tua orang tua tuh nggak bisa melakukan itu. Cuman guru, misalnya guru bisa, tapi orang tua nggak bisa lakukan. Padahal kan sebenarnya simple ya, sebenarnya acceptance, love itu coba. Waktu juga. Waktu ya. Kadang kan orang tua berpikir gini, udah gue serahin aja ke sekolah, gue bisa hangout, gue bisa nongki, Bisa kerja. Ya udah semua aja ke sekolah. Nah, berbeda dengan emang beberapa ibu yang saya lihat, mungkin ada yang tahu tuh kalau Ibu Ira dari CBN, istrinya Mark Lenden. Nah, itu memang benar-benar dia kan juga punya anak berkebutuhan khusus. Tapi memang dia berbakti untuk melayani anak ini luar biasa loh. Makanya kan terlihat perbedaan anaknya. Iya. Ketika anak itu menerima benar-benar kasih sayang dari dua arah, baik sekolah maupun rumah, anak ini akan berubah. Dalam tanda kutip, dia tidak akan seliar anak-anak yang kasih sayang di rumahnya. Betul. Ya. Anaknya anggun, elegan Duduk gitu. diam walaupun makan keterbatasan. secara kayak normal. Kalau nggak dihandle dengan baik bisa melukai orang. Ya. Gitu. Jadi makanya kita bilang acceptance itu penting. Dan sebenarnya lebih ke sacrifice daripada orang tuanya sih. Iya, itu yang untuk waktu, untuk lebih effort, karena punya anak kebutuhan khusus itu udah jelas waktu akan banyak tersita. Jadi orang kayaknya lebih memilih gua gelontorin uang aja dulu, ngurus dah gitu kan. Tapi kan nggak semua bisa dibeli dengan kalau mending kalau sekolahnya bagus treatmentnya, kalau dia kasih ke sekolah yang rada-rada begitu kan udah gelontorin duit sayang kan nggak sering kan nggak jarang gitu, maksudnya kasus anak-anak yang kayak mohon maaf yang berkebutuhan khusus tapi ditaruh di satu institusi yang salah, mereka kan dipukul. Waduh. Kalau case-nya seperti itu, saya selalu bilang sama tim saya, kalian marah boleh, tapi jangan pernah sentuhkan tangan kalian ke murid-murid saya. Kalian mau apain anak ini, dia nggak akan bisa lapor sama orang tuanya. Itu kan kejahatan itu. Tapi Tuhan nggak pernah buta untuk lihat apa yang kalian bikin. Jadi saya selalu bilang tidak boleh. Emang ada sekolah yang pukul anak itu? Ya bisa aja kalau kesabarannya. Yang daycare yang kemarin masuk beberapa waktu di TV, waduh, itu ownernya sendiri yang menyakiti. Ya.
Stres kali ya. Ya, bisa jadi. Makanya kan kita bilang untuk kita bisa berdedikasi di dunia seperti ini nggak semudah itu. Iya. Karena saya selalu bilang, saya membangun ini bukan dasarnya cuan, bukan uang. bukan. Tapi memang saya punya hati untuk Punya anak-anak. kasih ya. Jadi berbeda. Beda. Feedback keluarnya pun beda gitu. Kalau kita yang otaknya cuman keuntungan dengan kita yang benar-benar menjalaninya pakai kasih, beda. Karena ini kayak pelayanan juga. Dan berapa orang yang mau melayani sungguh-sungguh. Karena terus terang kami ini, saya selalu bilang sama tim saya ya, saya tidak akan pernah pecat tim saya. Kecuali kebangetan. Tapi dengan sortir alam, kamu akan keluar dengan sendirinya. Nah, saya udah ada 2 tim saya tuh keluar dengan sendirinya. Karena nggak tahan mungkin dengan kondisi seperti itu. Tapi puji Tuhan ini tim sekarang yang ada solid. Mereka benar-benar punya hati. Mereka benar-benar kayak menganggap anak-anak ini anak-anak mereka. Bahkan ketika di titik di mana kok nggak ada progres ya, kita yang stres sendiri. Kita ya, bis ini gimana ya? Coba pakai ini. Bis ini gimana? Iya, ayo kita coba pakai ini. Kita coba bikin materi baru. Kita modifikasi jadi materi yang baru. Gitu. Jadi ketika mereka tidak ada progres, bukannya kita seneng gitu. Maksudnya anyway, kita nggak dituntut apapun kok secara akademis dari orang tuanya. Kalau kita mau santai-santai aja, kita mau cuma sekedar terima duitnya aja bisa banget. Iya. Tapi hati kami nggak bisa bohong. Hati kami tuh nggak bisa ngelihat mereka cuman kayak gitu-gitu doang gitu. Bahkan ada anak yang datang ke kami tuh untuk tracing namanya aja tuh tangannya lemes. Kita yang gregetan, sampai kita yang bilang ayo dong latih dong di rumah dong. Sampai kita tuh disebelin mungkin sama orang tua karena kita terlalu cerewet. Tapi sekarang anak itu udah bisa tracing namanya tuh teges, pegang pensilnya kuat. Sekarang orang tuanya bilang thank you ya miss. Iya, luar biasa. Tapi kita penasaran juga ya, misalnya nih untuk anak-anak ABK ini, sampai sejauh mana sih mereka bisa akhirnya menjadi normal, berubah, bisa jadi normal lagi gak gitu? Kalau kita bicara secara bisa benar-benar totally normal, enggak. To be honest, enggak. Tapi untuk mereka menjadi mandiri, itu bisa. That's why kita tuh di sekolah sebulan sekali kita punya program. Jadi kita bikin makanan, mereka yang bikin, nanti kita jual melalui orang tua mereka. Bikinnya bener gak tuh? Kita pandu. Kita pandu dan itu ada dokumentasinya. Yang lalu kita bikin bolu itu kita jual sekitar 70 piece. Dan itu uangnya disimpan di kas sekolah, nanti diputarkan lagi. Jadi itu untuk latihan mereka bisa mandiri dimulai dari masak, yang hal-hal simpel ya. Nah terus untuk pertanyaan lagi, apakah anak-anak seperti ini ada yang akhirnya bisa menikah gitu di masa depan mereka? Kalau bisa menikah sih ada sih Ibu. Teman saya ada yang punya case teman, bukan murid saya, menikah. Tapi berapa banyak sih? Bisa. Kalau persentasenya saya nggak bisa bicara karena kan kembali ke bagaimana dia seberapa berat ya? Seberapa berat case-nya mereka gitu. Karena ada mungkin yang orang tua, mungkin mereka udah sama-sama saling suka, pasangan ini bisa saling menerima, tapi kan belum tentu keluarga besar mereka. Nah hal-hal ini yang saya nggak bisa bicara persentasenya, tapi ya faktor, nggak memungkiri di Asia tuh keluarga masih mendominasi untuk urusan pernikahan gitu. Soalnya mungkin kalau nggak normal-normal banget, memang nggak bisa normal banget ya, kan akan menemui kendala dalam mata pencarian, dalam mengurus hal-hal rumah tangga ya. Apalagi kalau dia pria. Iya. Dengan pria kan harus menjadi pemimpin. Iya. Kalau dianya konslet kan, Iya. keluarganya jadi konslet juga. Yang normal aja nggak bisa mimpin, apalagi nggak normal. Banyak yang normal juga berantakan. Iya bener ya. Berarti apalagi untuk anak-anak pria ABK, walaupun nanti recovery-nya pun
sangat sulit ya. Ya, untuk jadi tapi guru. kan yang penting yang kami perlu bina adalah mandiri. Iya, mandirinya Nggak ya. repotin orang. Minimal nggak repotin Dia orang bisa tua, urus saudara. dirinya dia sendiri karena kita nggak bisa Dan nggak bicara. liar. Ya, kita nggak bisa bicara. Oh dia punya saudara. Mm-mm. Oke, saudara Iya. kamu bisa terima. Iya, Apakah iparnya bisa terima? Iya, benar. Jadi ini yang kami tanamkan ke mereka. Kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Apapun misalkan nanti Tuhan memberkati orang tua kamu punya usaha, kamu bisa lanjutkan, puji Tuhan. Tapi setidaknya kamu tidak nyusahin orang. Betul. Itu yang kami Itu yang penting. encourage. Nah, satu lagi nih saya penasaran, kalau anak-anak ABK itu secara IQ untuk understanding itu mereka sebenarnya kan kadang-kadang terlihat mereka tuh kayak kocar-kacir, nggak jelas. Karena kita secara umum kan berpikir, lu ngerti apa kagak sih? Malah ada yang kata-kata kasar, tell me lu, lalit lu gitu kan. On lu itu sebenarnya bagaimana sih otak mereka tuh ngerti apa enggak sih sebenarnya? Kalau berdasarkan dengan yang kami ajar, mereka tuh ngerti. Oh, cuman kelihatan luarnya doang ya kelihatan. Mungkin prosesnya kalau anak normal hari ini diajarin masih ingat sampai 1 minggu ke depan. Oke. Kalau mereka Cepet lupa. hari ini diajarin Nah. bisa besok masih ingat, puji Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang IQ-nya cerdas. Mereka bisa ingat terus pelajaran itu. Oh. Gitu. Oh, jadi istilahnya apa daya ingat mereka pendek gitu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tergantung case by case. Oh, tapi mostly yang pendek yang cepat lupa. Kalau kurang ini sih stimulasi kita bicaranya sih. Harus banyak latihan. Ya. Jadi stimulasi dari rumah itu juga penting. Makanya itulah ya, karena kerumitan-kerumitan yang tadi udah kita dengar, maka itu yang membuat masyarakat, orang-orang sekitarnya tuh kayaknya, aduh hands up deh, ribet nih, aduh capek nih, gitu ya. Ribet banget. Dengernya aja udah capek ya. Denger aja capek apalagi Iya, ngejalanin ya. handle-nya ya. Oke. Ya makanya kan saya bilang tidak semua orang punya passion di dunia ini. Karena nggak jarang beberapa case juga kalau misalkan mereka marah, mereka banting kursi. Atau mereka bisa buang air kecil di tempat gitu. Tidak semua guru bisa terima kondisi seperti itu. Ada yang jijik. Tapi kalau kita ya udah kayak ya udahlah. Ya udah biasa ya. Kayak makanan sehari-hari gitu. Nah, setiap guru-guru yang masuk diterima itu ada dikasih gambaran gak sih apa yang lu akan hadapi nih di sekolah gue? Pasti ya. Pasti. Saya bilang kita bukan kayak sekolah normal. Iya. Itu satu. Jam kerja kita pun abnormal. Itu 2. Yang ketiga, kalau kalian yang belum menikah, siap nggak nih kondisinya begini. Biasa saya kasih waktu mereka untuk survei dalam tanda kutip 1 minggu. Setelah 1 minggu kamu melihat seperti ini, dan terus terang saya selalu bilang ke mereka, untuk saat ini kami tuh lagi growing. Jadi untuk kalian berharap fee gaji yang besar dari kami, untuk saat ini belum. Tapi yang bisa saya pastikan ketika kami berkembang, maka kalian dulu yang sejahtera. Gitu. Jadi untuk gaji yang besar, kayaknya belum, saya bilang. Layanan juga ini soalnya ya. Jadi you want to take it or you want to leave it after 1 week. Karena saya tidak mau kalian nanti ada di sini cuman oh ya udah batu loncatan, yang penting gue dapat duit dulu nih. Urusan nanti betah nggak betah gue bisa keluar. Enggak. Dunia pendidikan kita bicara masalah komitmen. Kalau dari komitmen yang kecil kalian tidak bisa komitmen, sorry to say, kalian tidak bisa berada di dunia ini. Itu. Iya. Satu lagi yang menggelitik ya, sebenarnya anak-anak ABK ini the worst case, apakah memang ada beberapa kasus yang memang nggak bisa sembuh, nggak bisa ada progres dari awal sampai lamanya begitu aja tuh orang? Kalau dibilang tidak ada progres sama sekali, enggak. Pasti akan ada. Kalau ada treatment baik gitu ya. Tapi speed yang membedakan speed kecepatannya. Ada si anak A butuh waktu 2 tahun untuk bisa 1 sampai 10. Tapi di kasus anak B seminggu udah bisa. Jadi kita bicara masalah waktu.
bagaimana speed kecepatan dari dia menangkap dan treatment yang benar. Jadi nggak ada hal-hal yang permanen lah ya dalam hal ini. Can progress, apalagi dengan doa dan treatment. Oke. Nah mungkin kita sebelum tutup kita mungkin mau tanya pesan daripada Ibu Evelyn sebenarnya untuk mungkin masyarakat yang saat ini kita tahu hal-hal seperti ini kan masih tabu ya. Ya mungkin juga mereka yang di luar sana mereka putus asa punya terhadap anak seperti itu, sepertinya anak ini gak punya harapan. Nah mungkin kata-kata. Oke, sebelumnya saya juga sampaikan bahwa saya di sini single mom. Iya. Saya berjuang untuk anak saya. Jadi buat para ibu di luar sana, apalagi yang masih utuh suami dan istri, kalau saya yang single mom aja bisa berjuang untuk anak saya, kalian punya pemimpin, punya pensupport ketika kalian down, ada backup bone kalian untuk kalian terus bisa. Sayangilah dan cintailah anak kalian. Terimalah mereka karena mereka berharga. Ketika mereka sudah dititipkan, artinya Tuhan tahu kalian mampu. So, jangan kucilkan mereka, jangan pernah simpan mereka cuma di rumah, karena mereka layak untuk mendapatkan yang sama seperti layaknya anak-anak normal. Oke. Dan mungkin untuk masyarakat ya, Ibu bisa pesan kata-kata di mana ini kan adalah harus ada stigma yang didobrak bahwa kalau kita memandang anak-anak berkebutuhan khusus tuh seperti kayak mereka nggak layak hidup, ini nggak benar, ini sampah masyarakat, dipandang hina dan remeh. Mungkin dari Ibu bisa ada pesan buat masyarakat kita khususnya. Buat semua yang nonton podcast ini, saya cuma bisa menghimbau bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan sampah masyarakat. Mereka layak diterima, mereka layak dikasihi, mereka layak dicintai. Karena mereka masih punya perasaan gitu. Jadi kalau dari kita, orang-orang yang dewasa ini yang menolak, membuang mereka, siapa yang bisa menerima mereka? Dan bagaimana generasi-generasi seperti ini bisa kita tolong. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menunjukkan cinta dan kasihnya kita gitu. Sedangkan Tuhan datang ke kita, Tuhan gak pernah milih siapa kita gitu. So, terimalah anak kalian. Buat semua masyarakat, jangan pernah kalian memandang rendah anak-anak berkebutuhan khusus. Karena terkadang kita yang dewasa, kita lebih ABK daripada mereka secara tingkah laku gitu. Jadi so acceptance, love and caring itu yang mereka butuhkan. Karena sebenarnya kalau misalnya masyarakat memandang rendah, menganggap sampah anak-anak seperti itu, seperti kayak nyinyir ya kan, sikapnya juga nggak bersahabat, orang tuanya juga pasti sedih. Karena itu sebenarnya jadi memperberat beban hati orang tua, sebenarnya kita bisa bayangkan ya. Ya, jadi tidak pernah ada anak yang minta dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Dan tidak pernah ada orang tua yang siap ketika diberikan anak seperti itu. Tugas kita sebagai masyarakat di luar atau keluarga itu adalah menerima dengan hati yang lapang apapun yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Karena kita tidak pernah bisa memilih kita akan ada di keluarga yang mana. Kalau keluarga kita sendiri aja nggak bisa support kita, kita mau support dapat dari mana? So, tetap support keluarga-keluarga atau orang tua yang punya anak-anak seperti ini. Karena mereka butuh. Ada titik di mana mereka nggak bisa luapin itu, dan terkadang orang tua yang sudah lelah, kemarahannya itu akan dibuang ke anak-anak ini lagi. Jadi kalau mentality health orang tuanya tidak dijaga, akan imbasnya ke anak-anak ini. Kasian. Buat dari pesan dari kami adalah support orang tua yang memiliki anak-anak seperti ini. Terima anak-anak mereka. Mereka bukan sampah. Mereka layak untuk dikasihi. Iya, dan bahkan kalau misalnya tadi, kalau mental orang tuanya aja udah burden, belum lagi hinaan cacian dari masyarakat, rumah tangga juga akan kisruh, pasangan pun akan berantem terus ya. Iya. Nah, selain acceptance dari kita masyarakat, hal apa sih yang kita mungkin bisa membantu kalau lihat ada anak autis nih berkeliaran sana sini atau seperti itu? Apa yang kita bisa support? Kalau kita tidak bisa
mengarahkan, setidaknya tolong jaga mulut untuk tidak menghina. Yes. Itu aja. Jadi kuncinya adalah mulut. Kalau kita memang tidak bisa bantu dalam hal lain, kita bisa kan bantu dengan mulut kita kunci, nggak berkata yang jelek. Iya, itu aja udah nolong psikis ya. Betul. Itu penting banget. Karena kita nggak sadar kadang-kadang apa yang keluar dari mulut kita itu toksik. Iya. Dan hari-hari ini orang tua itu banyak sakit karena apa? Toksik yang keluar dari komunitas mereka sendiri. Atau dibully ya Iya. di sekolah. Betul. Ya, mudah-mudahan dengan video kesaksian kita ini bisa membuat kita semua memandang anak autis itu dengan kacamata Tuhan ya, Yes. pastinya. Dan kita juga bisa menyalurkan kasih kita buat orang tersebut. Iya. Iya. Menjadi bagian daripada human yang kita saling menopang, mensupport. Karena nggak ada kok orang yang mau punya anak seperti itu. Betul. Dan nggak ada anak yang mau dilahirkan seperti itu. Ya kan sebenarnya kalau mau dibilang salah siapa? Masa kita salahin Tuhan lagi? Ya. Nah, dan katanya penyebab anak seperti itu pun tadi kita bicara nggak ada yang tahu ya. Penyebabnya katanya mungkin salah makan lo, atau mungkin waktu lo hamilin dia lo ada sumpahin orang kali. Nggak ada yang tahu sampai hari ini. Bisa terjadi karena vaksin, bisa terjadi karena imunisasi. Sampai hari ini kita tidak pernah bisa menemukan yang jelas. Penyebab pasti ya. Iya, jadi kita nggak bisa blaming. Oh karena lu waktu hamil nggak jaga. Itu udah another tusukan buat ibu yang lahirin, akan membuat dia selalu ngerasa bersalah. Iya, betul. Bukannya kita membuat ibunya merasa bersalah, tapi di mana poin kita bisa bikin ibunya untuk bangkit. Saya punya satu parents dari agama seberang. Setiap sharing sama saya, ya Miss, saya setiap kali anak saya begini tuh saya ngerasa begini. Saya cuman bilang sama dia, tidak pernah ada seorang ibu yang gagal. Di dalam kamus saya tidak pernah ada namanya ibu gagal. Kalian adalah wanita-wanita hebat yang bisa melahirkan, bahkan bisa merawat anak-anak seperti ini. So, tetap semangat, tetap cintai anakmu sebagaimana kamu mencintai dia sekarang. Luar biasa. Amin. Nah, Ibu Evelyn ini kan juga punya story perjuangan dia menjadi single mom dan raising a kid with special needs. Mungkin nanti kita bisa Kita kupas. kupas lagi ya untuk episode berikut. Oke? Ya, demikianlah kita sudah mendengar cerita daripada Ibu Evelyn bahwa dia diberikan hati untuk mengasihi terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan di sini kita diingatkan bahwa saya percaya apapun yang Tuhan rancangkan, ada rancangan yang terbaik. Kalau hari ini kita diberikan kepercayaan mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus, tetap mengucap syukur. Karena saya percaya apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Dan saya percaya setiap apapun permasalahan, pergumulan yang terberat sekalipun, kalau kita datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengubah sesuatu itu menjadi indah. Dan seperti apa yang dikatakan di Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saya percaya sejak di kandungan Tuhan sudah mengenal siapa kita di dalam kandungan. Demikian Tuhan menerima kita, kita pun harus menerima satu sama lain. Karena kasih adalah bentuknya penerimaan, tidak merendahkan, tetapi mengasihi apa adanya. Dan saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Yes. Dan saya teringat bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus itu di saat waktu beliau masih ada di bumi, itu begitu banyak orang berbondong-bondong datang kepada dia dan dia tidak menolaknya. Dan di dalamnya itu juga ada orang-orang yang sakit lepra, kusta, timpang, lumpuh, buta, dan lain sebagainya. Dia tuh terima dan bahkan dia memulihkan. Nah demikian juga kita sebagai orang Kristen pun harus memiliki suatu spirit kasih yang sama, acceptance tadi ya. Dimulai dari kita dulu sebagai umat yang mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, sayang sekali kalau udah umat Kristen kenal Tuhan Yesus, masih ngeliat orang lain yang anaknya itu merendahkan pula. Aduh, piye iki. Jadi kita harus menjadi terang, menyalurkan kasih bahwa anak-anak seperti itu butuh dikasihi. Gak boleh dihina, gak boleh dianggap sampah atau direndahkan. Betul. Dan bahkan
kalau kita yang memiliki hati pelayanan justru bisa approaching orang tuanya, kita ajak bersahabat untuk menguatkan. Nah itu kalau kita bisa memiliki hati pelayanan ya. Jadi bukan hanya Miss Evelyn aja yang mengurus orang-orang seperti ini ya. Bahkan kita gereja Tuhan pun kalau bisa juga mengambil Ya, pelayanan seperti Betul. ini ya. Secara kita tidak langsung ya. Nah kita berdoa pelayanan Ibu Evelyn ini ke depannya makin berkembang Amin. ya. Makin Amin. berdampak. Dan juga dengan video ini juga bisa memberi pencerahan buat masyarakat kita ya, dan pastilah masyarakat dengan keadaan selemah apapun kita bisa berdampingan dan saling menghargai, karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan buat Amin. kita. Oke? Nah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sekiranya video kesaksian ini bisa memberkati, dan jika teman-teman ada mengenal sahabat, teman, orang-orang terdekat yang juga memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus dan butuh ditanganin ya, butuh edukasi seperti ini, bisa di-share video ini supaya bisa menjadi berkat. Dan mungkin bagi orang tua yang sudah putus asa ya, ingin menyerah. dikuatkan dalam hal ini bisa DM. Nah jika ingin butuh dikuatkan, didoakan, kami selalu bersedia untuk hal itu. Dan kalau ada teman-teman yang mau langsung hubungi ke Favor School juga bisa, ada Instagramnya ya? Di Favor Learning Center. Nanti kita tag ya. Yes. Dan Miss Evelyn akan siap sedia untuk assist. Dengan senang hati. Yes. Jadi jangan takut ya menitipkan anak-anaknya ke Miss Evelyn. Ramah begini loh, dijamin anaknya progres ya. Aman ya. Aman dan amin. Iya. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk teman-teman, dan saya juga terima kasih buat Ibu Evelyn yang sudah mau hadir memberikan kesaksian yang luar biasa ini dan edukasi tentang anak berkebutuhan khusus. Makasih ya. Makasih, Dan Bu juga Evelyn. terima kasih untuk Mbak Messi ya yang saat ini lagi ikut di studio. Dia juga yang bersemangat untuk boleh hal ini diberitakan buat masyarakat. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.